memuliakan nama Tuhan. Kami percaya biar setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Pada hari ini kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kiranya urapan yang baru dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menyertai hamba-Mu. Berikan perintah-Mu, berikan kami juga kemampuan untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Apa kabarnya? Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, dan tema firman hari ini saya berikan judul Ya dan Amin. Di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan demikian bunyinya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang pernah mengatakan janji Allah itu seperti matahari. Kalau kita ingat janji Allah, ingatlah matahari. Dua hal yang kita bisa ingat dari matahari. Yang pertama pasti terbit, amin. Dan yang kedua terbit tepat waktu. Demikian juga dengan janji Allah pasti digenapi dan digenapi tepat pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat janji Allah begitu banyak di dalam Alkitab. Tetapi pada hari ini satu saja yang ingin saya sampaikan untuk saudara ingat. Salah satu janji Alkitab yang membesarkan hati kita di tengah kondisi dunia yang penuh dengan penderitaan, di tengah kondisi dunia yang tidak menentu, yang dipenuhi dengan sakit penyakit, di tengah dunia yang tanpa harapan, ada satu janji yang memberikan ketenangan di dalam hati kita, yaitu janji tentang kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberikan harapan tertinggi kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Satu dunia baru di mana penderitaan tidak ada lagi. Firman Tuhan mengatakan segala air mata akan dihapuskan. Saudara, saya melihat tulisan Yohanes kitab Wahyu. Ketika Yohanes menulis kitab Wahyu, Yohanes menulis kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Yohanes menulis kepada orang-orang yang sedang mengalami kematian, kepada orang-orang yang sedang mengalami duka cita, tangisan, dan kesakitan. Kalau saudara bisa membaca di sana, kitab Wahyu ditulis kurang lebih di akhir abad pertama. Ketika pada saat itu Kaisar Romawi Domitian sedang melakukan penganiayaan skala besar kepada orang-orang Kristen. Saudara mau tahu apa yang terjadi kepada orang-orang Kristen pada saat itu? Rumah mereka dijarah dan dirampas. Bahkan sebagian dari mereka dimasukkan ke arena, kemudian badan mereka dirobek-robek oleh binatang buas dan menjadi tontonan banyak orang. Bahkan sebagian dari mereka yang lain dalam kondisi masih hidup disiram badannya dengan ter atau aspal dan kemudian dibakar. Saudara perhatikan, di tengah kondisi yang mengerikan itu, Yohanes datang dan Yohanes memberi kepada mereka satu pengharapan tertinggi, yaitu langit dan bumi yang baru yang akan datang. Di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-4 dikatakan demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatku dan ia akan menjadi
Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab sesuatu yang lama itu telah berlalu. Katakan amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji akan langit dan bumi yang baru. Memberikan pengharapan yang sangat besar. Saudara perhatikan, kita mengetahui orang-orang Kristen mula-mula mereka menghadapi penderitaan dengan ketenangan dan kedamaian yang luar biasa. Semakin mereka ditindas, mereka mengalami penderitaan, semakin mereka banyak mengalami kematian. Justru pada saat itu kekristenan semakin bertumbuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tidak percaya, yang menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu, mereka bertanya, apa yang membuat mereka mempertahankan iman mereka di dalam Yesus Kristus? Dan saudara tahu apa yang mereka miliki? Mereka memiliki pengharapan kehidupan di dalam kekekalan. Amin saudara. Inilah yang mereka miliki, yang memampukan mereka bertahan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagaimana Alkitab berbicara tentang langit dan bumi yang baru. Tetapi juga kita mengetahui Alkitab berbicara tentang hari penghakiman, di mana semua perbuatan jahat dan ketidakadilan akan dihakimi. Apakah kita percaya akan langit dan bumi yang baru saudara? Amin. Apakah kita percaya akan hari penghakiman ketika kejahatan dan ketidakadilan akan dihakimi? Tetapi juga apakah kita percaya pada saat ini kita hidup, kita sedang menuju masa depan yang penuh dengan sukacita saudara? Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui pada akhirnya semua orang akan dihakimi. Baik mereka yang percaya Yesus maupun mereka yang tidak percaya Yesus. Semua manusia akan dihakimi. Tetapi Alkitab mencatat penghakiman orang percaya dan tidak percaya itu berbeda. Penghakiman orang yang percaya, mereka dihakimi untuk menerima upah atas perbuatan mereka di sorga. Katakan amin. Tetapi orang yang tidak percaya, mereka dihakimi untuk menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka di neraka. Saudara, saya pikir inilah pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Satu langit dan dunia yang baru di dalam kekekalan. Tapi pada hari ini mari kita perhatikan bagaimana kita bisa yakin bahwa langit dan bumi yang baru adalah milik kita. Apakah kita sudah meyakini bahwa sorga menjadi milik kita, Yerusalem baru menjadi milik kita? Ini pertanyaan bagi setiap kita. Sudahkah saudara yakin bahwa kehidupan kekekalan yang dipenuhi dengan sukacita adalah milik kita? Dan Alkitab memberikan jawaban yang pasti. Kita bisa yakin kekekalan sorga menjadi milik kita hanya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat ada seorang bernama Dr. Barnhouse. Dia adalah seorang pendeta Presbyterian. Dia sedang bergumul dengan istri yang telah meninggal. Dia ditinggalkan oleh istrinya. Dia sedang mengalami krisis yang begitu dalam. Tetapi lebih daripada itu, dia punya anak perempuan yang masih kecil. Anak perempuannya telah kehilangan ibunya. Untuk selama-lamanya dia nggak bisa ketemu lagi di dunia. Sementara Dr. Barna sedang mengalami krisis, dia juga harus menolong anaknya yang masih kecil itu karena kehilangan ibunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Dr. Barnhouse sedang melakukan perjalanan bersama dengan anaknya menggunakan mobil, tiba-tiba kemudian
sebuah mobil besar berpapasan dengan mobilnya. Dan kemudian bayangan daripada mobil besar itu menyapu mobil Barnhouse bersama dengan putrinya. Kemudian ketika pengalaman itu terjadi, Dr. Barnhouse berpikir dan membuat sebuah pertanyaan kepada anak perempuannya. Dia bertanya seperti ini, "Nak, kira-kira kalau kamu disuruh milih, lebih milih ditabrak oleh truk atau oleh bayangannya?" Kemudian anaknya bilang, "Ya tentu oleh bayangannya, kan gak sakit. Kalau sama truknya sakit, saudara, bahkan bisa mati juga." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika anak itu menjawab oleh bayangannya karena tidak sakit, kemudian Dr. Barnhouse berkata, "Ya benar sekali. Karena kalau bayangannya saja yang menabrak mobil kita, kita tidak sakit." Begitu juga dengan ibu, dengan mamanya dia. Hanya bayangan kematian, tentu saja kematiannya real. Tetapi bayangan kematian itu yang telah membuat mama meninggal. Tetapi kematian yang sesungguhnya sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Amin, saudara. Mama tidak benar-benar mati. Dia justru lebih hidup daripada kita sekarang. Kenapa? Karena ibunya dan istrinya itu sudah bersama-sama dengan Yesus di dalam kemuliaan yang kekal. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir ini menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang takut dengan kematian, padahal mereka sudah di dalam Yesus Kristus. Karena mereka tidak memandang pada satu kehidupan di dalam kekekalan yang Yesus sudah sediakan. Kita tidak benar-benar mengalami kematian yang sesungguhnya. Kalaupun kita mati itu hanya bayangan kematian, dan pada akhirnya kita akan memasuki satu kehidupan yang sesungguhnya di dalam kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita benar-benar memperhatikan hal ini. Saudara, mari kita melihat di bagian lain. Alkitab mengisahkan tentang Yesus yang mengalami transfigurasi. Dia berubah rupa menjadi mulia ketika berada di bukit. Saudara perhatikan, ketika Yesus mengalami transfigurasi di bukit, kemudian datanglah siapa, saudara? Musa dan Elia. Tetapi perhatikan, ada dua hal yang sangat penting di dalam transfigurasi Yesus. Yang pertama berbicara tentang kemuliaan yang Yesus alami. Tetapi ketika Musa dan Elia ada di sana, Musa dan Elia berbicara tentang penderitaan. Dia mengatakan anak manusia harus menderita. Ketika ada di bukit transfigurasi, dua hal yang penting, yaitu kemuliaan tidak dapat dipisahkan dari yang namanya penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan dan kemuliaan itu muncul di bukit transfigurasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir kita perlu mengerti hal ini. Saya ingin kita bersama-sama melihat apa kaitan antara penderitaan dan kemuliaan. Mungkin jarang saudara dengar ini di gereja, tetapi pada hari ini kita perlu perhatikan ini, siapkan pikiran kita betul-betul supaya kita bisa mengerti kenapa di dalam kemuliaan Yesus, Musa dan Elia berbicara juga tentang penderitaan Yesus. Saudara, mari kita melihat kaitan antara penderitaan dan kemuliaan. Yang pertama kita mau melihat tentang salib. Katakan sama-sama salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara perhatikan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, kemudian orang-orang mulai menyambut dia dan kemudian ranting-ranting pohon menyambut dia sebagai sebuah lemparan-lemparan kecil, saudara, kayak orang jalan gitu. Kemudian mereka berseru, "Hosana, Hosana,
Hosana yang artinya apa? Selamatkan kami ya Tuhan. Jadi mereka punya pengharapan akan Yesus yang akan menyelamatkan mereka tentu pada saat itu dari perbudakan Romawi. Tetapi saudara perhatikan ketika Yesus sedang disoraki Hosana, Hosana, tiba-tiba dua murid Yesus datang menemui Yesus. Kemudian mereka berkata bahwa Yesus, ada dua orang Yunani ingin menemui engkau. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa yang Yesus lakukan. Karena apa? Dia sudah membangkitkan Lazarus dari kubur. Jadi orang Yunani ingin ketemu sama Yesus karena Yesus sudah bangkitin Lazarus dari kubur. Saudara perhatikan, saya pikir kita semua suka dengan mujizat. Amin saudara. Kita juga semua suka dengan si pembuat mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat orang-orang mulai mencari Yesus. Karena apa? Karena Yesus melakukan mujizat. Karena Yesus membuat mujizat. Tetapi ketika orang Yunani mencari Yesus karena mujizat yang Yesus lakukan, disinilah kemudian Yesus mengambil kesempatan untuk, dalam tanda kutip saudara, menjungkir balikan konsep kemuliaan dalam benak murid-muridnya. Mereka murid-murid memiliki konsep kemuliaan menurut pengertian mereka sendiri. Disinilah Yesus mau beritahu bagi murid-murid kemuliaan Allah itu hanya tentang doa yang dijawab, orang mati yang dibangkitkan, orang sakit yang sembuh, orang miskin yang menjadi kaya. Dalam pikiran murid-murid itulah kemuliaan Allah. Bukankah itu juga banyak di antara gereja Tuhan ketika kita berbicara tentang kemuliaan Allah, berbicara tentang doa yang dijawab, berbicara tentang sakit dari sembuh dari sakit, berbicara tentang apa? Miskin jadi kaya, berbicara tentang mujizat. Tetapi ketika itu ada di dalam pikiran murid-murid, Yesus mau memberitahukan satu kemuliaan yang jauh lebih tinggi daripada itu semua. Definisi murid-murid, definisi kita perlu diubahkan tentang kemuliaan Allah. Yesus seolah-olah mau berkata, aku akan menunjukkan kepada kalian apa kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 12 ayat yang ke-23 sampai 24 dikatakan demikian. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, ini Yesus berbicara tentang kematiannya yang akan dia alami. Jadi pada hari ini Yesus mau beritahu kita semua apa itu kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah ialah berbicara tentang prinsip salib. Salib itulah kemuliaan Allah yang berbicara tentang apa? Yang berbicara tentang hidup berasal dari kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan ketika biji itu jatuh ke dalam tanah, kemudian biji itu mati. Tetapi dari kematian itu kemudian mulai muncul tunas dan kemudian pohon dan pada akhirnya berbuah. Dan dari buah itulah kemudian manusia mendapatkan makanan. Katakan amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan segala sesuatu yang saudara dan saya makan, itu berarti bahwa ada sesuatu yang telah mati. Saudara sederhana saja, saudara lihat meja makan di rumah saudara. Ketika kita makan sayur, artinya apa? Ada sayur yang mati untuk kita.
Ketika kita makan daging, artinya apa? Ada sapi mungkin, ada kambing atau ayam yang mati untuk hidup kita. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup berasal dari kematian. Segala sesuatu yang mati itu untuk hidup sesuatu yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah sebagai orang tua rela tidak makan untuk anaknya bisa makan? Bukankah itu menunjukkan orang tua rela mati untuk anaknya bisa memiliki hidup? Itulah prinsip hidup berasal dari kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah prinsip pertukaran pada salib. Kehidupan berasal dari kematian. Di atas salib Yesus mati agar kita memperoleh hidup. Di atas kayu salib Yesus dihukum agar kita memperoleh pengampunan. Yesus rela mengalami neraka, keterpisahan dari Allah, supaya kita mengalami sorga, dipersatukan kembali dengan Allah. Kristus mati agar kita bisa diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup berasal dari kematian. Saya mengutip seorang misionaris yang mati oleh karena dimakan suku kanibal. Namanya Jim Elliot. Dia berkata demikian. Bukan orang bodoh bila ia memberi apa yang tidak dapat dipertahankan untuk memperoleh apa yang tidak bisa hilang darinya. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, apa yang saudara miliki bahkan termasuk nyawa kita, kita tidak bisa pertahankan. Pada akhirnya semua akan hilang dan kita akan mati. Jim Elliot mengerti hal itu ketika dia memberitakan Injil. Kata-katanya itu langsung hidup di dalam dirinya. Dia mati dimakan oleh suku kanibal. Tetapi kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Jim Elliot, sebetulnya dia sedang mengatakan dengan cara yang lain daripada kitab Matius 10 ayat yang ke-39 dikatakan demikian. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita memahami prinsip salib? Hidup berasal dari kematian. Itulah sebabnya Yesus harus mati supaya kita bisa hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kemuliaan Allah yang pertama. Sudahkah kita mati untuk diri kita sendiri dan memberi kasih kita kepada orang lain, memberi hidup kita kepada orang lain? Inilah ajaran salib yang dilakukan oleh Yesus. Baiklah, kita sebagai orang percaya juga mengerti prinsip salib. Hidup berasal dari kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah poin yang pertama. Dan poin yang kedua berbicara kaitan antara penderitaan dan kemuliaan. Ini berbicara tentang kekekalan. Katakan sama-sama, kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani yang ke-11 memberitahu kita banyak hal tentang tokoh-tokoh iman yang memandang kepada kekekalan. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara, kalau saudara bisa memahami ayat ini, lihat Musa. Musa itu keluar dari Mesir, dia nggak bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Musa tidak masuk. Apakah Musa kecewa? Kalau saudara baca, Musa nggak boleh masuk, Musa nggak kecewa, saudara. Tetapi kita perhatikan Musa juga punya pandangan yang sama. Pandangannya tidak semata-mata kepada tanah perjanjian di dunia ini.
Musa berkata di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-27 dikatakan demikian, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Mata iman Musa melihat kepada kekekalan. Musa meninggalkan kenyamanan Mesir dan menderita bersama dengan Israel. Tetapi matanya senantiasa tertuju kepada kekekalan. Saudara perhatikan, memang saudara, Musa tidak memasuki tanah perjanjian ketika dia masih hidup. Tetapi perhatikan, ketika Musa mati di padang gurun, Musa langsung dibawa kemana saudara? Ke tanah air surgawi. Amin saudara. Langsung dibawa ke surga, ke langit dan bumi yang baru oleh Allah. Saudara, kalau tadi kita baca di Bukit Transfigurasi, apakah Musa sama sekali nggak pernah masuk ke tanah perjanjian? Masuk saudara. Ketika dia masih di sorga, Tuhan izinkan dia untuk datang kemana? Ke Bukit Transfigurasi, di mana itu di tanah perjanjian. Dia bersama dengan Elia, akhirnya Musa masuk ke tanah perjanjian. Dulu ketika dia masih hidup, dia nggak boleh masuk. Tetapi ketika dia sudah ada di sorga, Tuhan izinkan dia turun untuk datang ke tanah perjanjian. Saya membayangkan saudara, ketika dia masuk ke tanah perjanjian, oh ini tanah perjanjian. Mungkin dia mikir, kayaknya gak seenak sorga. Seperti itu mungkin saudara ya. Apa yang mengatakan itu? Karena betul ketika Petrus berkata, saya akan bikinin kemah buat Musa dan Elia dan Yesus. Seketika itu juga Elia dan Musa segera pergi saudara. Dia nggak mau lama-lama di dunia. Dia pengen balik ke surga, karena di surga lebih enak saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan Musa senantiasa memberikan pandangannya kepada kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan untuk setiap kita. Apakah perspektif kita tentang hidup ini masih kepada hal-hal dunia atau kepada kekekalan, tanah air surgawi, langit dan bumi yang baru? Saudara, saya ingat satu kisah yang bernama Corrie ten Boom, seorang Belanda perempuan pada saat peperangan Adolf Hitler saudara, ketika masa Nazi. Corrie ten Boom ini dia menyembunyikan beberapa orang Yahudi di bawah rumahnya supaya tidak ditangkap dan dibunuh oleh tentara Nazi. Tetapi alangkah sayangnya saudara, tetapi semua di dalam rencananya Tuhan, tentara Nazi berhasil menangkap orang-orang Yahudi yang disembunyikan oleh Corrie ten Boom. Akhirnya tentara Nazi menangkap orang-orang Yahudi itu, tetapi juga menangkap Corrie ten Boom bersama dengan saudara-saudara dan keluarganya. Akhirnya Corrie ten Boom kemudian dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Di sana dia disiksa, bahkan dia harus kehilangan seluruh keluarganya. Tetapi Tuhan berkehendak bahwa dia tidak mati. Akhirnya dia kemudian keluar saudara. Ketika dia keluar, dia memberikan kisahnya tentang apa yang dia alami. Dia pergi keliling dunia untuk menceritakan apa yang dia alami dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam setiap penderitaan yang dia alami. Ketika saat itu dia kemudian melihat ada seorang prajurit yang dulu pernah menyiksa dia di kamp konsentrasi. Tapi kemudian pada saat itu dia memilih untuk mengampuni prajurit itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu doa Corrie ten Boom yang begitu menyebar ke seluruh dunia. Doanya seperti ini saudara. Yesus telah menderita untuk saya. Penderitaan apa yang saya dapat berikan untuk Yesus? Kita jarang memahami hal ini saudara. Kita jarang merenungkan hal ini. Kita ingin segala sesuatu yang baik menurut kita. Tetapi saudara perhatikan, ketika orang fokusnya kepada kekekalan, bahkan dia rela menderita supaya jiwa-jiwa dapat dimenangkan. Pada tahun 1971 ada satu film berjudul The Hiding Place. Tempat persembunyian, di mana Corrie ten Boom adalah tokoh utamanya di sana. Pada saat itu seorang bernama Janet Cliff George
Cliff George, saudara, dia menjadi pemeran daripada Corrie ten Boom di film itu, saudara. Kemudian ada satu waktu di mana Janet ini diwawancarai di dalam salah satu acaranya Billy Graham. Kemudian diberikan sebuah pertanyaan oleh pewawancara. Kira-kira menurut Janet, apa ciri-ciri yang paling menonjol dari seorang yang bernama Corrie ten Boom? Tidak ragu-ragu, Janet mengatakan kalau kita melihat Corrie ten Boom baik langsung maupun melalui media, kita akan melihat satu hal yang paling jelas. Dan jawaban itu ialah sukacita. Seorang perempuan tua yang dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dia penuh dengan sukacita sementara dia begitu mengalami penderitaan yang begitu rupa? Kenapa, saudara? Karena perspektifnya telah diubahkan. Amin, saudara. Corrie ten Boom tidak lagi melihat pandangannya dan fokus kepada hidup di dunia ini, tetapi fokus hidup dia kepada kekekalan tanah air surgawi, langit dan bumi yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungkanlah kebenaran ini dengan baik-baik. Saya percaya ini akan memberkati kita, dan bagian yang terakhir berkaitan dengan penderitaan dan kemuliaan ialah berbicara tentang pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari manusia adalah makhluk yang dibentuk oleh harapan. Cara kita menjalani hidup sekarang sangat dikendalikan oleh apa yang kita percayai tentang masa depan. Saudara, perhatikan kehidupan kita. Kenapa kita lapar? Kenapa kita haus? Kita lapar karena ada makanan. Kita haus karena ada minuman. Tetapi saudara perhatikan, untuk sementara kita lapar, kita makan, kita kenyang. Untuk sementara kita haus, kita minum, kita mengalami kelegaan. Tetapi beberapa saat kemudian kita akan lapar lagi, kita akan haus lagi. Terus menerus kehidupan kita di dunia akan seperti itu. Kita akan lapar dan makan lagi, dan lapar lagi dan makan lagi. Kita akan haus, minum, dan haus lagi, dan minum lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya dunia tidak benar-benar dapat memberikan kepuasan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Alkitab berbicara tentang musuh utama orang percaya dalam 3 kategori: iblis, dunia, dan kedagingan. Saudara perhatikan, iblis, dunia, dan kedagingan. Seringkali iblis mengeksploitasi kita, menipu kedagingan manusia dengan harapan yang semu, yang tidak dapat memuaskan mereka. Saudara perhatikan, kedagingan manusia yang telah ditipu oleh iblis dan dunia diperhadapkan dengan apa? Kekayaan, jabatan, penampilan fisik, popularitas, kemewahan materi, kesenangan duniawi, dan mereka pikir itu dapat memuaskan mereka. Pada kenyataannya mereka hanya dieksploitasi, mereka sama sekali tidak dapat memuaskan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berpikir dunia dapat memuaskan kita, kita sudah terjerat dalam tipu muslihat iblis. Kita telah masuk di dalam lingkarannya iblis. Saudara perhatikan hal-hal duniawi, kekayaan, jabatan, penampilan fisik, popularitas, kemewahan materi, kesenangan dunia yang begitu banyak dikejar oleh manusia. Pada kenyataannya saudara, kita sama seperti minum air laut yang semakin banyak kita dapatkan, kita akan semakin haus. Saudara, bukankah itu yang dicari oleh dunia? Dan iblis mendapat keuntungan yang begitu besar. Dunia mendapat keuntungan yang begitu besar. Dunia mengeksploitasi manusia. Dunia menipu manusia supaya manusia terus mengejar itu. Dan pada akhirnya manusia tidak akan pernah menemukan kepuasan dari hal-hal dunia itu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang rela membayar harga dengan begitu mahal untuk mendapatkan hal-hal dunia. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan kita tidak akan pernah dipuaskan oleh hal-hal dunia itu. Dan kita mengetahui sesuatu harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Itu Amsal katakan, ketika kita terus mengejar hal-hal dunia yang kita tahu tidak akan pernah memuaskan kita, kita akan terus mengalami kesedihan, kita akan terus mengalami penderitaan. Tetapi Amsal juga berkata, keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dunia dan segala isinya tidak dapat memberikan kepuasan kepada manusia, artinya ada satu hal yang perlu kita mengerti. Kenapa dunia tidak bisa memberikan kepuasan kepada manusia? Satu-satunya jawaban yang pasti, karena kita diciptakan tidak untuk dunia ini. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, C.S. Lewis berkata demikian. Jika saya menemukan keinginan dalam diri saya yang tidak bisa dipuaskan oleh pengalaman apapun dalam dunia ini, penjelasan yang paling mungkin adalah karena saya diciptakan untuk dunia yang lain. Saudara, pengharapan orang percaya bukan di dunia ini, tetapi tanah air surgawi, langit dan bumi yang baru yang memberikan kepuasan sejati. Tentu kita juga harus berhati-hati. Kita patut menghargai, menikmati setiap karunia Tuhan yang baik di dunia ini. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa pemberian terbaik di dunia ini yang Allah berikan kepada kita pun itu tidak akan pernah dapat memuaskan kita. Karena tujuan pemberian baik yang Allah berikan kepada kita memang itu hanya untuk apa? Untuk memberitahu tentang kesempurnaan di masa depan. Pengharapan kita bukanlah di dunia ini, karena seperti apapun baiknya karunia Allah di dunia ini, itu tidak akan pernah dapat memuaskan kita sepenuhnya. Pada akhirnya hanya tanah air surgawi, langit dan bumi yang baru yang akan datang, yang akan benar-benar memuaskan kita sepenuhnya. Saya mengutip tulisan Charles Wesley, saudara. Dia adik daripada John Wesley, pendiri gereja Metodis. Dia berkata demikian, pemberianmu saja tidak dapat mencukupi, kecuali jika dirimu sendiri ikut diberikan. Karena kehadiranmu adalah surgaku, dan di mana engkau berada, di sanalah sorgaku. Wahyu 7 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17 dikatakan demikian. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Perhatikan, sebab anak domba, siapa saudara? Yesus. Yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Di dalam kekekalan kepuasan sejati Tuhan Yesus sudah sediakan. Amin saudara. Ketika kita ke sorga sama seperti kita pulang ke rumah. Saudara perhatikan, kalau kita pulang ke rumah apa yang kita rindukan saudara? Kita mau menikmati apa di rumah? Menikmati makanannya, menikmati tempat tidurnya, menikmati apa saudara kalau kita pulang ke rumah? Kalau saudara perhatikan, ketika kita pulang ke rumah sebetulnya kita sedang menikmati orang yang ada di dalam rumah itu. Amin saudara. Ketika kita pulang ke rumah ada papa mama di sana, kita menikmati rumah itu, tetapi lebih daripada itu kita menikmati keluarga yang ada di dalam rumah itu. Amin. Saudara perhatikan, kalau saudara pulang ke rumah dan di rumah gak ada siapa-siapa, sepi gak saudara? Kita mau menikmati apa di rumah? Ketika kita pulang ke rumah kita tahu ternyata anak kita, istri kita, mertua kita sudah meninggal semua. Kita pulang dengan kekosongan di sana. Yesus bilang kita akan naik ke sorga dan air mata tidak ada lagi. Tidak ada lagi dahaga dan lapar. Kenapa? Karena di sana ada Yesus yang menyempurnakan
kepuasan itu. Amin saudara. Inilah yang mau kita menikmatinya. Kita menikmati Yesus sepenuhnya di dalam sorga. Jadi pada hari ini engkau bisa menikmati Yesus di dunia. Sangat bisa. Ketika engkau fokus kepada Dia, engkau bisa menikmati sedikit daripada kebaikan Yesus di dunia ini. Tetapi kekekalanlah yang sempurna itulah yang Tuhan sudah sediakan jauh lebih besar daripada yang kita akan nikmati di dunia ini. Firman Tuhan katakan Yesus adalah air hidup, Dia adalah roti hidup. Barang siapa mendapatkan Yesus, ia tidak akan lapar dan haus lagi. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita belajar saudara, satu janji yang luar biasa, kehidupan, kekekalan, di mana kita menyadari di dalam kemuliaan ada paradoks yang perlu kita mengetahui tentang penderitaan yang mungkin saja kita alami, tetapi kita boleh mendapatkan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, biarlah Tuhan yang boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Kami tahu ini hal yang tidak mudah, tetapi biarlah Roh Kudus yang boleh memberikan pengertian, iluminasi kepada setiap kami yang mendengar, sehingga kami boleh menyadari akan janji kekekalan, ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat salib, kami boleh melihat pengharapan, kami juga boleh melihat kekekalan itu adalah bagian daripada kami. Kami bersyukur di tengah kondisi yang tidak menentu, kami boleh tetap percaya dan kuat karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Bapak.